Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aaron, yang 2203 dari Universitas Unpad. Di sini saya ingin atau presentasikan tentang teknik formulasi pakan buatan untuk memenuhi tugas aquaculture. Pertama yaitu capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pakan buatan ikan. Dua, mahasiswa mampu menjelaskan pemilihan bahan makanan ikan. Tiga, mahasiswa mampu menjelaskan metode perhitungan formulasi pakan dan penyusunan formulasi pakan ikan. Pertama yaitu pakan buatan atau pakan yang dibuat atau diramu dengan formulasi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan nutrisi biota air yang bersangkutan. Diharapkan dapat menghasilkan pakan ikan yang memiliki standar mutu tinggi dengan biaya yang murah. Kelebihan dan keuntungan pakan buatan yang pertama yaitu dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Kedua yaitu praktis dan efisiensi kerja. Yang ketiga yaitu memanfaatkan limbah industri pertanian. Yaitu harus mudah dicerna dalam usus ikan. Yang kedua yaitu sesuai dengan perilaku ikan atau tenggelam apung. Dalam air, terutama bagi pakan udang. Harus mempunyai aroma sebagai daya tarik, misalnya adanya tepung ikan. Masuk lagi ke ikan, instruksi dan ting proses. Di sini ada proses dan bagian-bagian olahan ikan. Breeding first fed pakan baik harus mampu menyediakan yang pertama energi, yang kedua protein dan asam amino yang dibutuhkan, yang ketiga yaitu vitamin dan mineral, yang keempat bahan adiktif untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kesehatan. Selanjutnya yaitu bahan baku pakan atau first ingredient, bagian dari sebuah campuran yang digunakan untuk membuat pakan. Bahan tambahan aditif atau bahan baku aktif yang ditambahkan ke dalam campuran untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya asam amino, vitamin, mineral, enzim, bahan medikasi, dan lain-lainnya. Yaitu tahapan pembuatan pakan. Pertama yaitu mengetahui kebutuhan nutrisi spesifik ikan yang dibudidayakan. Pertama yaitu jenis dan ukuran ikan. Yang selanjutnya yaitu karakter ikan atau omnivora, atau herbivora. Yang kedua yaitu melakukan pendataan jenis bahan baku yang tersedia. Yang ketiga yaitu menyusun formulasi pakan ekonomis dan berkualitas. Yang keempat yaitu melakukan proses pencetakan pakan. Yaitu tipe bentuk pakan buatan. Border atau bagi larva dan benih. Tombol bagi benih. Granul bagian benih. 4. Butiran ikan remaja dan dewasa. Yaitu pemilihan bahan baku, mengetahui komposisi nutrisi bahan baku yang digunakan, menentukan sumber protein hewani atau nabati yang digunakan terkait dengan kualitas dan nilai ekonomis pakan. Tiga yaitu menentukan sumber lemak. Kedua yaitu hewani dan nabati terkait dengan kualitas dan nilai ekonomis pakan. Selanjutnya yaitu mengetahui kandungan zat anti nutrisi yang terkandung dalam pakan. Yang kelima yaitu menggunakan bahan baku yang bersifat kompatibel dengan mesin pakan yang digunakan.
Selanjutnya yaitu suplai bahan bak harus bersifat sustainable. Kita masuk lagi ke bahan baku pakan buatan. Pertama yaitu tepung ikan, kedua yaitu tepung kedelai, yang ketiga yaitu tepung jagung, yang keempat minyak ikan, yang kelima yaitu vitamin E dan C, itu mesin impor, tepung ikan dan sel Argentina, tepung jagung dan kedelai Amerika dan Kanada. Memilih dan menghitung kebutuhan bahan baku atau protein. Ikan butuh protein berkisaran antara 20-60%. Kelompok ikan karnivora lebih besar dari 30%. Protein dalam tubuh ikan. Yang pertama yaitu sumber ikan, yang kedua yaitu pertumbuhan maupun pembentukan jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu perbaikan jaringan tubuh yang rusak. Yang keempat yaitu pembentukan gamet. Yang kelima yaitu proses osmoregulasi di dalam tubuh. Masuk lagi ke kebutuhan nutrisi ikan. Nah, yaitu protein. Karnivora protein tinggi bisa 40%, kerapu dan ikan kakap. Karnivora yaitu protein sedang 30-40%. Itu untuk udang dan ikan nila. Ketiga yaitu herbivora, protein sedang 20-30%, yaitu ikan bandeng. Memilih dan menghitung kebutuhan bahan baku, lemak atau lipid. Yaitu kebutuhan lemak berkisaran 4-18%. Sumber lemak atau lipid. Yang A yaitu hewani, lemak sapi, ayam, kelinci, dan minyak ikan. Yang B yaitu nabati, jagung, biji kapas, kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, dan kacang kedelai. Yaitu fungsi lemak, sumber energi, dan pemilihan tumbuh serta proses metabolisme. Kebutuhan karbohidrat berkisaran 20-30%. Sumber karbohidrat yaitu jagung, beras, dedak, tepung terigu, tapioka, sagu, dan lain-lain. Dengan syarat kasar besar dari 8%, menambah struktur pelet. Kecil, mengurangi kualitas pelet. Fungsi karbohidrat menghemat penggunaan protein sebagai sumber energi dan sebagai bahan makanan nabati. Yaitu kebutuhan vitamin dan mineral berkisaran 2-5%. Kandungan vitamin dalam pakan buatan tergantung dari bahan baku yang digunakan dan bahan yang ditambahkan. Jumlah vitamin dapat berkurang atau rusak selama proses pembuatan dan penyimpanan pakan buatan sehingga perlu dilakukan penambahan vitamin. Selanjutnya yaitu vitamin akan rusak karena penanganan kurang cermat, baik selama proses pembuatan maupun penyimpanan pakan terlalu lama dari 3 bulan. Lagi ke topik yang selanjutnya yaitu keutamaan penggunaan tepung ikan. Pertama yaitu kandungan total sulfur amonia acid. Yang kedua yaitu mengandung HOFA di level optimal. Ketiga yaitu memiliki palatability properties. 4 yaitu density nutrisi yang lebih baik. Yang kelima yaitu faktor pertumbuhan. Lagi ke database makronutrisi bahan baku. Nah, di sini ada pengecekan untuk web database makronutrisi bahan baku. Jadi di sini, nah masuk lagi ke Store in Processing Pellet Quality and di sini nih ada perhitungan untuk mengetahui berapa persen yang harus kita perlukan untuk membuat pakan ikan. Selanjutnya yaitu formulasi pakan merupakan rumusan
dengan komposisi bahan pakan yang diperlukan dan sesuai dengan macam pakan yang akan dibuat. Untuk menghitung formulasi pakan berdasarkan kebutuhan proteinnya, diperlukan informasi dan pengetahuan mengenai persentase kandungan nutrisi yang ada dalam setiap bahan baku pakan melalui analisis proximat atau uji laboratorium atau studi literatur. Metode untuk menyusun formulasi pakan. Yang pertama yaitu metode Portion Square atau segi 4 persen. Yang kedua yaitu metode Trial and Error. Yang ketiga yaitu metode Aljabar. Yang keempat yaitu metode Linear Programming atau Excel. Kedua yaitu metode Trial dan Error. Cara ini relatif untuk bila bahan pakan yang digunakan tidak banyak jenisnya. Ketepatan penyusunan pakan dengan spesifikasi atau batasan yang banyak dan pertimbangan harga minimum sulit dilakukan, memerlukan tabel komposisi zat makanan, tabel kebutuhan zat makanan, tabel batas penggunaan bahan pakanan. Ini ada satu contoh perhitungan untuk mengetahui protein ikan dalam pakan buatan. Itu dengan menggunakan bahan bungkul 50%, jagung 20%, miner 10%. Nah, jumlah keseluruhan itu 80%. Menghasilkan 8,3% dari bahan tersebut. Ketiga yaitu metode aljabar, perhitungan secara matematik bila mengetahui satu bahan pakan kemudian dicampur agar bisa memenuhi kandungan nutrisi tersebut. Di sini ada formulasi atau contoh soal yang bisa digunakan untuk perhitungan aljabar. Pertama yaitu metode persen atau square atau segi 4 persen. Dikembangkan oleh Karl Pearson pada abad 19 dan menjadi pelopor penggunaan metode statistik dalam berbagai penelitian bidang biologi maupun pemecahan berbagai permasalahan yang bersifat sosioekonomis. Dasar dari penyusunan formulasi pakan dengan metode ini adanya perkembangan tingkat protein bahan-bahan pakan. Tingkatkan pertumbuhan dibagi menjadi dua yaitu protein basal dan protein suplemen. Pertama yaitu metode percent square. Itu protein basal, semua bahan baku pakan baik nabati, hewani, limbah industri yang memiliki kandungan protein lebih besar dari 20% dan protein suplemen semua bahan baku baik nabati, hewani, limbah industri yang memiliki kandungan lebih besar dari 20%. Nah, di sini ada satu contoh lagi soal untuk mengetahui kebutuhan bahan masing-masing pakan ikan. Sini ada jawaban untuk menghitung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.